Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Afifa Amalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Metro Lampung. Tempat tugas saya yaitu di SMP Negeri 8 Metro. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Dalam kegiatan aksi nyata ini, saya melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya, sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Dan yang kedua yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan saya di sekolah. Kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kegiatan yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah membuat keyakinan kelas. Dalam kegiatan ini, tahapan pertama yang saya lakukan adalah mempersilahkan murid untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, meminta murid untuk mencatat masukan-masukan apa yang telah mereka inginkan. Setelah itu, mereka menempelkannya di depan. Setelah mereka menempelkannya di depan atau di papan tulis, saya akan menyusun kalimat keyakinan kelas itu yang dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti kalimat jangan berlari di kelas atau koridor menjadi kalimat positif berjalanlah di kelas atau di koridor. Dan meninjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat oleh murid. Selamat pagi, sudah siap anak. Pertanyaannya ini mengawali hari ini dengan sangat baik ya. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu untuk berdoa secara bersama-sama. Ada awali berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sebelum memulai pembelajaran pasti kalian bertanya kesepakatan kelas apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, dan kebersihan dan ayo yang lain, ayo yang punya ide kesepakatan kelas apa nih? Menjaga keindahan kelas. Ayo yang lain, punya usulan apa? Tulis. Jadi nggak apa-apa. Iya. Dilarang. Yang punya ide lain jangan berisik sepakatnya. Memperhatikan Bapak Ibu dulu ya. Cepat saja. Ini adalah dokumentasi yang telah saya lakukan di kelas dalam membuat keyakinan kelas. Di sini, murid menempelkan curahan pendapat terkait kelas di papan tulis. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu melakukan diseminasi kepada warga sekolah terkait materi budaya positif yang telah saya pelajari dan saya pahami.
Guru SMA Negeri 8 Metro yang saya hormati, pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di sini mengatasnamakan komunitas belajar untuk berbagi praktik baik sekaligus untuk mendorong menyemangati Bu Afifah yang sedang dalam proses guru penggerak. Untuk itu pada hari ini kita mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan insya Allah nanti ini akan dibuatkan sertifikat untuk bisa dijadikan atau dipakai dalam pemenuhan PMM kita yang berbagi praktik baik. Itu Bapak Ibu dan Ibu-Ibu. Untuk itu saya persilakan kepada Bu Afifah untuk menyampaikan materinya. Baik, Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum mulainya kegiatan ini, kita awali dulu dengan berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan kita melakukan yuk senyum selama 30 detik karena saya tahu ibu pasti sudah lelah dengan kegiatan kita pada hari ini yang luar biasa, menyemangati anak-anak kita dalam kegiatan lomba menyongsong hari kemerdekaan. Jadi sekarang kita yuk senyum selama 30 detik karena belum dimulai karena menurut filosofi pendidikan di Hajar Dewantara untuk menjadi sosok guru yang baik harus diawali dari kita yang bahagia. Sekarang Bapak Ibu boleh toleh kanan atau kiri temannya. Foto dong. Toleh kanan, kiri berhadapan. Sebelum mulai. Nah, senyum berhadapan dulu. Lihat tarik lihat tarik. Nah, berhadapan dengan temannya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, cukup beri aplaus untuk kita semua. Bisa kita aplikasikan juga untuk anak-anak kita di kelas ya. Supaya anak-anak kalau kembali bahagia gitu. Next, Bu. Nah, selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di satu. Yang tersebut dapat berjalan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Next. Nah, konsep inti dari budaya positif yang hari ini akan kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu nih, setuju? Iya, Ibu-ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju tidak? Setuju, alasannya apa Bu? Hukuman Dapat mendisiplinkan murid. Iya, hukuman kan bermacam-macam. Hukuman kan nggak harus dengan pukulan, nggak harus dengan tuntutan, nggak harus dengan bentakan. Bisa hukuman itu berupa mungkin nambahin kerjaan siswa berupa mata pelajaran saat itu. Insya Allah dengan seperti itu kan anak-anak akan semakin nyadar, oh saya lagi belajar. Disiplinnya dari hukuman ya Bu? Iya. Selanjutnya yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif nih yang seperti disampaikan Bu Rindi, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Setuju. Setuju nggak? Membersihkan Membersihkan kamar mandi gitu, setuju nggak Bu? Setuju ya Bu? setuju mah positif kamar mandi. Kalau membaca aku setuju. Membersihkan mereka jangan dengan sekolah. Oh, tidak setuju nggak ada Bu Eli yang tidak setuju Rasa kenapa? takut saja, tapi Biasanya ada yang aja gitu loh. Tapi iya. itu aja. Tapi belum tentu dia nggak ada. tapi terkadang ada beberapa siswa yang memang senang dihukum. Jadi ketika dia dihukum itu untuk membersihkan, besok lagi dia melanggar dia nggak masuk kelas biar membersihkan lagi. Oh, Ada iya. motivasi ya. Motivasi bagus juga bukan jadi bersihkan. Tapi jangan nggak Bu, matematika nggak pernah suruh keluar Bu. Iya nanti akan kita bahas. Iya Bu, kita bicara fakta yang memang ada. Selanjutnya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak Bu? Setuju. Nggak anak ya juga sebenarnya. Penghargaan dia. Penghargaan Bisa dapat. ngomong penghargaan tuh. Setuju ya, Bu? Iya. Oke, terus guru sebaiknya menjadi seorang teman. Ya, Setuju ya Bu? Setuju Bu. Jadi guru sebaiknya menjadi seorang teman. Baik, ini semua nanti akan kita bahas. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol nih. Ilusi ini di gambar yang saya tampilkan ini bisa dilihat bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penggunaan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa murid. Nah ini ilusinya bahwa kita itu punya kontrol nih untuk murid kita, itu ternyata salah gitu. Itu remote control apa sih? Ya itu kayak dikendalikan boneka yang diputar bisa jalan. Anak kecil sih kita mengontrolnya. Bu Lidi nggak punya anak kecil ya? berarti Julian itu Itu jadi semua pakai headset. Nggak bisa Julian nggak bisa. Kalau dia disuruh maju-maju, disuruh mundur, mundur enggak? Iya kapan pakai Iya. Nah ini stimulus respon lawan teori kontrol yang salah. Realitas kebutuhan kita sama. Kita beranggapan bahwa kebutuhan kita dan peserta didik itu sama. Padahal kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Sama halnya kita menganggap kebutuhan peserta didik kita itu sama. Tapi nyatanya kan kita memahami bahwa peserta didik kita itu kebutuhannya beda-beda. Seperti Julian mungkin butuhnya beda dan yang lain butuhnya beda gitu. Julian butuhnya healing kan. Alvin beda lagi. Alvin beda lagi. Yusuf juga beda lagi Yusuf. Randy juga beda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu ya. Kita mencoba mengubah orang agar bertanya sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan nih. Kita melihat perilaku buruk suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, padahal kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Padahal hanya yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpihak menang atau kalah. Model berpihak menang. Gitu ya Bapak Ibu. Padahal kita miskonsepsi nih, berubah paradigma ini kita salah. Kita bisa mengontrol murid untuk semau kita. Padahal murid itu kebutuhannya tidak sama. Gitu kita harus menyadari itu. Nah terus hubungannya dengan afirmasi. Kan itu kan untuk menyamakan. Sabar dulu Nggak boleh. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif ini untuk pendekatan untuk menerapkan ke anak tapi tanpa hukuman dan tanpa hadiah gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sabar, tapi ada solusi. Lanjut Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita tanamkan ke dalam peserta didik, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia ini tercapai setiap individunya. Kan kita sudah mengenal ya Ibu tentang profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, nilai-nilai ini, nilai disiplin ini yang kita harapkan ada dalam diri murid kita, gitu ya Bu, dengan mendisiplinkan supaya murid-murid kita tuh paham nilai kebajikan ini yang harus ada dalam diri murid. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini tadi yang dikatakan anak itu suka dapat hukuman karena motivasinya dia memang suka, nggak nyaman di kelas. Nah, mungkin dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid kita ini rajin kalau ketika kita dikasih imbalan atau penghargaan doang, pas kita nggak ngasih dia nggak rajin gitu. Ternyata motivasi itu salah, dan motivasi yang kita harapkan harusnya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi jangan salah arti kayak murid kita datang tidak terlambat gitu Bu, tapi motivasi dalam dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Udahlah Bu, berangkat aja rajin tapi karena menghindari hukuman, atau belajar yang rajin untuk mendapat imbalan, dan itu salah. Harusnya peserta didik kita mempunyai motivasi yang memang itu ada dalam diri dia, mengetahui bahwa nilai-nilai itu harus mereka tumbuhkan dan harus mereka percaya. Dan selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan ketiganya adalah hukuman lebih memberikan efek jera yang berkepanjangan, dan konsekuensi memberikan efek jera dalam jangka pendek, sedangkan restitusi adalah sebuah pilihan untuk tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kalau hukuman itu dikatakan identitas gagal karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan biasanya kalau kita melakukan hukuman itu pasti cenderungnya menyakitkan gitu ya Bapak Ibu. Terus konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kita harus hendaknya untuk meluruskan perilaku peserta didik itu kita menggunakan restitusi. Jadi tidak hukuman atau konsekuensi boleh atau restitusi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu membuat murid tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, serta restitusi korban mendapat ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau kita menerapkan hukuman itu nggak akan berjalan kalau murid itu tuh nggak takut gitu ya, pasti akan mengulang. Kalau mengulang terus kesalahannya. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman itu kayak hanya sementara gitu Bu, tapi setelahnya besok ya mereka tidak menjadikan itu motivasi untuk berubah gitu, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan di sini juga ada negatif, netral, dan positif. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah itu biasanya kalau hukuman itu cenderung kata-katanya mengancam
sayang gitu ya. Biasanya kata-katanya kayak awas kamu lakukan lagi gitu. Terus kalau netral, lakukan apa yang saya katakan gitu. Kita memerintahkan. Sedangkan kayak yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan gitu. Jadi kalau positif atau restitusi itu kita berdialog kepada murid, kita meminta murid sendiri untuk mengatakan nilai apa yang bisa dipercaya atau nilai apa yang dia yakini untuk berubah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa murid harus gini-gini yang tadi kita harus mengontrol, itu tidak bisa. Next dulu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ibu-ibu? Bapak ibu, sekarang ada bapak. Kenapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Kalau peraturan lebih mudah dilanggar, kalau keyakinan mereka berusaha untuk tanggung jawab. Iya, benar, Bu Eli. Dapat ya? 100 Bu Eli. Dapat ya? Iya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, atau hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa memahami tujuan. Nah, kalau keyakinan kelas itu, kita itu minta dari murid tersebut yang mengajukannya. Jadi tidak kita yang membuat peraturan, kita berdiskusi kepada murid mau bikin keyakinan yang seperti apa. Jadi nilai-nilai itu yang tumbuh dari murid, dan murid juga mengerti bahwa itu yang mereka butuhkan. Nah, prosedur membuat keyakinan kelas, murid menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi kita minta murid untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Mereka tuh ingin kelas ini yang seperti apa, bisa yang disiplin, selalu dalam tepat waktu mungkin, atau menghargai bapak ibu gurunya ketika di dalam kelas. Terus guru dan murid mengulas keyakinan kelas yang telah tertulis. Setelah itu, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting dan sesuai. Jadi, walaupun keyakinan itu semua murid nanti mengungkapkan, kita sebagai guru tetap bisa memilih mana yang penting gitu untuk kelas, dan mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya, datang tepat waktu atau tidak terlambat. Murid menulis yang seperti itu, tapi kita kumpulkan menjadi kalimat disiplin. Nah, begitu. Jadi murid memahami. Terus yang terakhir, menyepakati keyakinan itu. Jadi setelah kita melakukan keyakinan kelas, kita ajak murid-murid kita untuk menyepakati bahwa keyakinan ini semua benar-benar dari murid, dan murid beryakini dalam dirinya untuk menyepakati. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, itu tuh sebenarnya kebutuhan apa yang ada dalam diri murid itu yang harus terpenuhi dengan baik. Apabila salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, pasti murid itu ya mengalami mengalami hal yang sedikit negatif gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru,
mampu mengendalikan arah dirinya. Serta yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini apabila tidak terpenuhi itu dalam diri murid, pasti murid akan mencari untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Seperti Julian mungkin ya Bu, kita ambil contoh kasus studi kasus Julian itu, dia mungkin kebutuhan dasar kesenangannya berkurang. Jadi dia di sekolah itu masih bermain, berhumor, tertawa gitu. Padahal kebutuhan dasar ini memang harus terpenuhi. Jadi ketika dia belum bermain dan belum tertawa itu rasanya masih kurang untuk hal itu gitu. Terus kasih sayang mungkin banyak juga di dalam diri peserta didik kita ya. Kita paham bahwa banyak kasus orang tua yang ini kerja gitu. Mungkin ada beberapa anak yang mengalami kasih sayang dan rasa diterimanya yang kurang, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu sebagaimana harus terpenuhi untuk menjadi manusia yang utuh. Nah, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer itu siapa? Pimpinan. Kita bisa Bu, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai, contoh kasus yang saya ambil ya Bu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai penghukum, hal yang kita lakukan adalah kepada peserta didik, hormat pada bendera selama 1 jam. Aku tadi. Nah, ini posisi kontrol ketika kita memposisikan sebagai penghukum. Terus ada posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ketika posisi kontrol itu Bapak Ibu akan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi dalam posisi itu kita membuat peserta didik kita yang memiliki masalah itu merasa bahwa perilaku dia itu salah gitu ya. Selanjutnya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah tadi kan di pertanyaan yang pertama Bapak Ibu setuju tidak kalau guru dianggap sebagai teman? Tadi setuju, tapi kalau dalam posisi kontrol ini kira-kira bagaimana ketika kita memposisikan, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu kalau sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang tepat yang mana kira-kira Bapak Ibu? Manager. Iya, manajer. Kita harus bisa memposisikan diri kita untuk peserta didik kita adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sudah tahu seperti itu, tapi mereka nggak mau perbaiki, cuma mau Itu fakta. fakta Ini teori. di atas kertas itu ya. Ini Di teori. atas kertasnya seperti Itu teori. Dan pada akhirnya Pada akhirnya aja posisi kontrol yang lain ya Bu. Ada yang teori kan Ya itu teori idealisnya seperti itu. Mungkin LPA itu sehari disuruh nemenin siswa bayi ya Bu ya, dari pagi sampai jam 3 suruh ngatur sholat, bisa nggak kira-kira dia mau ngapain? Oh itu jadi ngomong LPA Islam. Nah, selanjutnya ketika posisi kontrol kita ada Suruh saya untuk yang segitiga restitusi. Sampai nunggu udah Nah, masalah. segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next Bu. Saya aja nggak pernah melempar gitu. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran
yang nantinya akan menggeser identitas, gagal ke arah identitas. Masih diperpanjang Pak. Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya kita ketika menghadapi peserta didik itu kita mencari tahu dulu identitasnya, kita menstabilkan, kita membuat peserta didik itu nyaman dulu sama kita. Jangan langsung kita ketika peserta didik salah kita melakukan penekanan gitu ya. Ih, kamu gini. Nah, akhirnya peserta didik itu tidak akan berani jujur ke kita sehingga dia akan menjadi pembohong ulung, terus berbohong. Sedangkan kita tidak memposisikan, menstabilkan identitas bahwa kita harus membenarkan bahwa salah itu tidak apa-apa proses pembelajaran, tapi kita tidak membenarkan bahwa salah itu benar ya Bapak Ibu, tapi kita memaklumi kesalahan itu dan menjadikan kesalahan itu untuk proses belajar dalam diri murid. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, biasa yang kita gunakan adalah kalimat membuat salah itu hal yang manusiawi gitu. Kita bisa mengajak peserta didik kita gitu. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas ini kita mengajarkan bahwa salah itu boleh, tapi untuk kamu proses belajar merubah ke identitas yang berhasil. Tapi bukan berarti kita membenarkan perilaku salahnya. Kita memaklumi bahwa peserta didik itu melakukan kesalahan. Dan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Nah, setelah kita melakukan mengidentifikasi tadi, kita tarik nih kesalahan mereka, kita tarik menjadi validasi apa sih alasan mereka itu berbuat salah itu apa, atau ada kebutuhan-kebutuhan itu yang belum terpenuhi, yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, validasi tindakan yang salah ini bisa kalimatnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya, bisa menggunakan kalimat seperti itu, atau apa yang penting bagi kamu, atau maukah kamu belajar cara lain untuk menjadi baik, gitu. Kalimat yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, menanyakan keyakinan ini, kalimat yang bisa diberikan adalah, apa sih nilai yang kamu percaya dalam sekolah kita? Kita tanyakan nih ke murid, sehingga murid itu akan memunculkan keyakinan yang memang dia sadari, bukan dorongan atau paksaan dari kita. Dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita tanyakan lagi kesepakatan yang telah kita buat, nilai-nilai yang sudah disepakati itu apa. Terus kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kita tanyakan lagi, menurut dia kelas yang ideal itu yang seperti apa, dan kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Pokoknya kita terus menanyakan keyakinan itu kepada murid. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, itu tadi presentasi yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya, jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, monggo Bu Eli. Berdiri Bu, boleh Bu. Terima kasih Bu Anta atas paparannya, sangat bagus menurut saya. Tapi ada beberapa hal tuh yang mengganjal saya. Mungkin berhubungan dengan Bu Atika sebagai BK juga. Saya tuh penasaran dengan anak namanya Bella ya, kecil, kelas 8 apa saya juga kurang paham. Itu ada bertiga. Setiap sholat, selama saya di lab, dia nggak pernah sholat. Saya sudah itu yang Bu Apita paparan sudah saya terapkan di 3 restitusi ya Bu. Sudah saya terapkan karena itu sampai dia yakin atau gimana alasan kamu tidak sholat apa kenapa. Tapi kan nggak sholat. Nah terus apa itu solusinya? Apa harus dengan
agak emosi atau gimana itu? 3 anak itu. Ya. Berapa itu Umi? Kelas berapa? Saya kelas 8. Jadi ada 3. Umi sudah barengan itu. Dia main setelah saya. Jadi ada anak 3 itu ya. Bukan bela. Dia berteman dengan Umi. Umi 9 apa ya? Umi itu 9E. Terus temennya Umi tinggi. Satu pendek. B. Yang satu pendek. Jadi anak 3 ini jadi inceran saya. Sampai saya ikutin. Rasa jakinya ya. Saya penasaran gimana sama Bella. Pusing saya ya. Beda jauh kan juga Abel. Iya Ibu. Gimana caranya itu? Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya Bu. Oke Pak. Terima kasih. Monggo Pak. Ngomong apa lagi? Gini, restitusi ini sebenarnya kan jawaban atas permasalahan yang kemarin kita sampaikan di penyuluhan itu. Tapi penyuluh-penyuluh sih Bagaimana kita namanya penyuluh itu nggak tahu restitusi. Nah, iya. Sebetulnya ini jawabannya. Iya. Harus dengan cara apa kita mendidik ini. Nah mungkin persepsi kita yang mungkin selama ini kurang tepatnya itu kita pengen mendidik itu saat itu diambil berubah. Ada pendidikan bukan itu. Ini yang diharapkan dari restitusinya adalah jangka panjang. Bukan anak ayo sholat dijajar ya oke saat itu iya, tapi tidak akan menumbuhkan kesadaran itu dia. Jadi proses restitusi ini tujuannya adalah jangka panjang. Nah, kita kadang-kadang nggak sabar atau pengennya udah berubah kan. Ini sementara saya gitu. Terus munculnya ancaman itu ancaman. Karena kita Mungkin kita persepsinya di situ. Jadi oke nggak sekali saya pernah mengikuti webinar itu ya sekali ya baca 2 kali ya terus pokoknya nggak ada batas sekalinya nggak ada batas sekalinya untuk restitusi ini. Kemudian mungkin agak mungkin Bu Abifah ini kan calon guru penggerak. Kira-kira strategi apa yang mungkin akan itu nanti pakai agar restitusi ini menjadi artinya membudaya di sekolah gitu. Nah ini strategi apa kira-kira itu nanti kalau jadi guru penggerak yang pakai agar restitusi ini menjadi budaya kita dalam disiplin positif anak. Strategi apa? Karena menurut saya ini yang susah itu implementasinya. Kalau teori saya kira semua udah baca, tapi implementasinya bagaimana sih agar restitusi ini bisa menjadi budaya kita di sekolah sehingga apa yang di penyuluhan kemarin itu tidak ada. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto dan Bu Eli atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Pak, ini dari pemahaman. Enggak, saya dari bawah biar nggak sepi aja. Oke Pak. Biarkan hidup. Izin menjawab dari pemahaman yang mungkin baru sedikit yang saya tahu gitu ya. Proses ini pun diseminasi ini bukan berarti juga saya memahami betul atau saya berusaha mengajari Bapak Ibu boten gitu ya, karena kegiatan ini juga saya berbagi, kita juga pastinya harus berkolaborasi dan berbareng-bareng. Untuk masalah kebetulan saya juga BK dan waktu di program kuliah saya juga pembelajaran mengenai restitusi dan bagaimana kita menjadi guru BK yang baik, karena guru BK itu juga pasti cenderungnya negatif gitu ya. Ketika murid itu ketika tahu BK itu cenderungnya negatif ketika belum mengetahui bagaimana BK. Dan untuk pertanyaan Bu Eli mengenai bagaimana sih kita mendisiplinkan murid yang sudah menggunakan tahapan segitiga restitusi, sudah menanyakan keyakinan dan ini tapi tetap berlaku berulang-ulang. Nah, mungkin itu motivasi dalam dirinya yang belum ada Bu. Sehingga kita harus mencari dulu motivasi mereka melakukan itu tuh apa, tujuannya kamu nggak sholat ini apa, atau kamu memang punya pemahaman lain bahwa sholat itu menurutmu tidak sebegitu penting. Masih anak Bu. Nah, jadi motivasi dalam kita harus berusaha menumbuhkan dan menyadarkan motivasi itu terkait nilai-nilai yang tadi seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia itu kan kita harus menyadarkan bahwa kita harus memiliki nilai-nilai itu dalam diri. Nah,
untuk penerapan segitiga restitusi ini kan itu tadi tidak bisa kita mengingatkan hari ini terus besok anak itu menunjukkan perubahan yang signifikan atau sesuai dengan kontrol yang kita harapkan, itu tidak bisa. Jadi ya terus Ibu terus melakukan tahapan itu sampai menanyakan bahwa anak itu menemukan titiknya dalam dirinya, kebutuhan apa sih sebenarnya yang harus dia penuhi, dan nilai yang itu tumbuh secara intrinsik, bukan motivasi sholat karena dikejar-kejar Bapak Ibu guru. Kan banyak peserta didik kita ini sholat motivasinya hanya dikejar-kejar Bapak Ibu guru yang penting masuk, entah di dalam itu seperti apa keadaannya, siul-siul, senggol-senggol, dan itu sangat luar biasa. Nah itu motivasi intrinsik dalam dirinya belum tumbuh gitu Bu ya. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan Pak Yanto, ketika bagaimana untuk merawat ya Pak, sebenarnya merawat tahapan segitiga restitusi ini supaya menjadi habit untuk kita gitu ya, supaya tidak asing, supaya kita juga bisa melakukan setiap ada permasalahan ya segitiga restitusi gitu, tidak ada muncul ancaman atau hukuman. Mungkin ya dari pembiasaan dulu Pak, yang akan saya lakukan mungkin diri saya akan memposisikan bahwa guru itu ya digugu dan dituru gitu. Kita harus bisa menjadi contoh gitu. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik gitu. Jadi mungkin hal yang bisa saya lakukan, saya akan memberikan contoh kepada murid-murid bahwa menjadi yang baik, menjadi teladan, menanamkan nilai-nilai bergotong royong, saling menghargai, dan yang lain-lain itu penting, bukan hanya di sekolah, tapi di kehidupan yang akan datang mereka pun nilai-nilai itu tetap penting untuk ada dalam dirinya. Begitu ya Pak. Monggo Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu? Ya Bu Farida. Ya. Mau tanya LPS tidak? Kemarin kok LPA kemarin nggak nanya ke LPAI juga ya? Saya kan mau nanya sebenarnya, tapi udah ditutup Pak. Nah ya tak kira ada 2 termin. Iya, kirain ada 2 termin loh, kok udah ditutup? Terminnya ganti terminal. Kalau urusan kita sama LPA itu anak ya pasti menguasai kita. Iya, ini mereka cuma ngomong doang Pak. Coba sekali-kali kan praktek aja. Sekali ya, sabar enggak, emosi enggak. Suruh giring anak aja sholat bolos seharian. Coba seorang Bapak sehari ini ada tim, Bu Farida, ada tim suruh ke sekolahan, bagaimana Mas, memberi contoh pembelajarannya juga. Yang ini, tanya. Iya, ada pertanyaan lagi Bu. Silakan 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Makanya saya tadi kan nanya-nanya biar. Iya. Sampai jam 3. Saya juga paham Bapak Ibu pasti sudah lelah ya Bu, maaf. Ayo bertanya, enggak? Berarti katanya Iya Bu. gini tadi soal yang keyakinan kelas ya. Oh iya Bu. Kita buat apa bedanya? Yang pertama, bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas kan dibuat siswa. Mungkin tidak dengan guru. Tapi kalau mereka sendiri yang menentukan ketika ada pelanggaran juga ada sanksi, konsekuensi, tapi mereka juga yang menentukan. Boleh nggak seperti itu? Boleh ditunda. Boleh. Nggak pikir ditunda. Bedanya. Ini mungkin tambah itu. Mungkin boleh Pak. Kalau mengenai keyakinan itu tidak meliputi, kalau saya ya, yang saya lihat, tidak meliputi sanksi. Keyakinan yang dipercaya gitu. Tidak meliputi sanksi, tidak meliputi sanksi, ya tidak meliputi sanksi gitulah ya. Keyakinan itu sesuatu yang ideal yang kamu inginkan itu kan seperti apa kan gitu kan ya, kan gitu. Artinya tidak meliputi sanksi. Nah kalau ada yang melanggar ya larinya ke restitusi tadi. Kalau ke sanksi nanti kembali lagi ke awal lagi dan Pak. Iya itu menurut saya. Teman-teman yang Bapak Ibu yang lain, ada yang mau menanggapi? Oke, Mbak Hana. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Umi ya, apa bedanya keyakinan dan kesepakatan. Nah, keyakinan itu kan kita datangnya itu dari murid gitu ya Bu. Kita tidak bisa menentukan keyakinan kelasnya A, B, C, D gitu, nggak bisa. Tapi keyakinan itu kita minta untuk murid menuliskan
hal apa yang dia harapkan untuk kelas itu untuk diyakini, dan kesepakatan kelas itu ya hasil dari keyakinan itu yang disepakati gitu. Nah, dalam keyakinan kelas itu penggunaan bahasanya ketika murid menuliskan datang ke kelas tepat waktu atau istirahat itu kan pasti bertabur ya Bu. Kalau Bapak Ibu guru datang tepat waktu, nah itu kita rapihkan atau kita ambil kalimat positifnya dengan disiplin. Jadi disiplin itu udah lengkap. Contohnya memakai atribut, baju dimasukkan. Nah, disiplin itu sudah lengkap dengan itu. Dan ketika Bapak Ibu Umi tadi menanyakan kalau kesepakatan itu dilanggar, tapi murid membuat konsekuensi juga dan sudah disepakati juga ya Bu konsekuensinya apa? Itu setahu saya boleh Bu. Karena itu datanya dari murid gitu. Contohnya murid memang membuat konsekuensi apa gitu ketika melanggar yang datanya dari murid, itu sepengetahuan saya itu boleh. Ya, soalnya ada pernah kasus, saya pun dulu pas 7, anak itu suka tas disumputin, wadah minum, makanan disumputin. Akhirnya, gimana? Ya kita buat kesepakatan siapa yang melakukan menyumputin tas, sepatu atau minum denda 5.000. Ada yang melakukan pernah sekali, tapi akhirnya setelah itu tidak pernah terjadi lagi setelah itu. Nah, berarti ada baiknya ya Bu ya kesepakatan itu. Nah, kesepakatan kelas itu juga tidak hanya dibuat oleh wali kelas dan murid di kelas itu saja, tapi boleh Bapak Ibu guru, seluruh guru mata pelajaran membuat kesepakatan. Jadi Bapak Ibu guru punya pegangan gitu loh. Ketika Bapak Ibu guru pertama mengajar, itu hal yang dilakukan adalah membuat kesepakatan dulu sehingga peserta didik paham, oh ketika pelajarannya Bu Amira harus ini rapi, disiplinnya banget, atau dengan pembelajaran yang lain apa konsekuensinya dan yang lain-lain. Gitu. Boleh nambah satu? Untuk membudayakan tadi ada keyakinan kelas bahwa bisa efeknya bisa membias ke dalam lingkungan itu. Jadi anak tuh nggak cuma rapi di dalam kelas, di luar kelas pun posisi istirahat sampai nanti dalam positif masih rapi. Nah, itu untuk membudayakan itu bagaimana triknya? Mungkin ada. Tetap menyadarkan bahwa murid disiplin, dan itu tuh bukan hanya di kelas gitu ya Bu, tapi dalam lingkungan sekolah juga harus tetap disiplin dan tetap menjaga kerapihan dalam dirinya, yaitu tadi melakukan pembiasaan Bu. Karena tidak bisa ketika kita memberikan kesepakatan, contoh yang bikin kesepakatan, maaf cuma kelas 8 saja, kelas 9 tidak bikin kesepakatan, kan pasti yang kelas 8 juga melihat. Jadi kalau bisa kesepakatan kelas ini Bapak Ibu guru, bukan hanya wali kelas, tapi seluruh guru mata pelajaran membuat gitu, karena supaya timbul juga dalam diri peserta didik ini motivasi intrinsiknya ada dalam diri, bukan hanya rapi itu karena takut hukuman, takut ancaman gitu. Kayaknya semua buat ya Bu ya. Nanti di luar kelas ya balik lagi. Oh, kalau di luar kelas itu nanti jatuhnya ke peraturan sekolah. Iya, peraturan sekolah. Karena kalau di kelas ya kesepakatan. Ya, izin menambahkan Ibu. Jadi bedanya tadi keyakinan kelas sama kesepakatan. Misalnya kita awal nih yang dikasih kertas nih, terus mereka suruh menuliskan, itu namanya keyakinan dulu. Nah, sudah diyakini, baru timbul kesepakatan kelas. Makanya yang ditempel-tempel itu biasanya bunyinya kesepakatan kelas, karena itu sudah disepakati. Kemudian kalau itu kelas, memang dia lingkupnya biasanya wali kelas yang buat. Tapi kalau guru mapel juga biasanya nanti kita ngelik ke PMN yang dia positif itu buat per mapel. Jadi misalnya saya seni, kalau sama Bu Hana apa nih peraturannya, sama Bu Umi apa peraturan, itu boleh nanti dia jadi per mapel. Kalau sudah ke sekolah itu timbulnya lagi di peraturan sekolah. Jadi memang bedainnya gitu. Jadi kalau keyakinan, kadang masih bingung ya Bu, bedain keyakinan sama kesepakatan. Jadi keyakinan itu yang disebarin itu sudah diyakini, baru yang biasanya dibeda-beda itu dia jadi kesepakatan karena sudah disepakati. Kemudian kalau tadi dikasih konsekuensi memang boleh Bu, cuma memang kembali lagi kan kita ke faktanya, memang di sekolah kita kalau mau ngomongin ini materinya Bu, teorinya kembali lagi, seenggaknya ya kita jadi ada nambah sedikit pengetahuannya untuk membuat anak-anak itu tahu loh kelas kita memang ada kesepakatan, karena memang
memang sulit Bu. Selama ini juga mungkin saya yang memang agak lebih dulu, terus Mbak Pipa memang ini yang harus dipraktikkan. Tapi saya yakin sudah selama ini Bapak Ibunya sudah berjuangnya ya memang sudah maksimal. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini makin kencang lagi di kelasnya dulu Bu. Kalau udah di kelas itu ada Bu Farida, Bu ibu yang lain itu saya rasa sama kelasnya itu kencang banget. Jadi alhamdulillah anak-anaknya juga di luar juga nanti bisa mengikuti gitu. Terbiasa kenceng. Iya, biasa kenceng. Nah, bener Pak. Karena memang saya kembali lagi kayak yang Mas di guru penggerak, ya memang beda kulturnya. Yang swasta tuh kayaknya, oh ini begini. Ya memang di negeri beda, di 1, 2, 3, 4 beda-beda. Jadi ya memang yang penting kita sudah tahu dulu teorinya. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa mengikuti. Ditambahin dikit ya, pengalaman saya nih jadi wali kelas baru. Jadi baru di lapangan ini loh. Mungkin ini tidak absennya mungkin Dari tahun ini loh. Jadi saya itu kan responnya slow waktu di kelas 8 ya. Saya udah kasih pemahaman, bla anaknya nggak bisa diadu. Jajan pagi, telat masuk kelas. Tapi ada sedikit diancam baru nurut. Baru sekarang tuh Isi kontrolnya yang dipakai ya Bu. Iya, jadi kan salah nggak saya seperti itu gitu Mbak Ana? Karena saya slow respon nggak didengerin gitu. Iya. Tiap pagi itu semua sarapan. Jadi saya udah bilang nak, saya nanti mau teleponin ibu-ibumu. Saya mau tahu rancangan paginya apa gitu. Kok anaknya selalu makan pagi restoran? Saya minta nomor telepon. Jangan Bu, gini supaya saya kepengen tertib kelasnya. Udah, saya ambil lagi, itu sedikit ancaman baru. Gimana itu coba? Iya, agak ditakuti kan baru dia. Lu salah nggak seperti itu dalam? Ya itu tadi Bu. Konteksnya ya, sebenarnya kalau konteksnya jelas salah Bu. Kita tadi kayak kemarin dengan seminar kemarin duluan kayaknya serba salah. Gini salah, gitu salah. Cuma kembali lagi itu kan memang pribadi kita untuk yang kita yang tahu loh Bu anak-anak itu gimana. Cuma setelah saya ini kayaknya saya juga di 8B itu ada yang cuek bebek kayak usup itu Bu. Ya memang cuek bener dia. Mau dia nggak ada tadi ya saya cuekin juga. Tapi memang untuk yang lain saya rasa nggak bisa dicuekin temen Bu. Kayaknya kalau di sekolah ini dicuekin lepas. Banyak Bu, banyak yang akhirnya kecewa. Jadi kayak satu kelas beberapa kelas tuh banyak yang gini. Misalnya mereka berniatnya A, terus kitanya cuek gitu. Anak-anak itu ngedumel loh Bu. Akhirnya tuh lepas bubar semua. Jadi mungkin yang kayak yang lain, saya kalau guru-guru yang di sini saya rasa udah inilah untuk nggak perlu diragukan lagi, udah jadi wali kelas bertahun-tahun memang dedikasinya luar biasa. Tapi mungkin untuk beberapa yang lain agak lebih diarahkan lagi Bu, karena banyak yang lost ini lagian itu anak-anak itu jadi ngerasa kecewa. Mungkin di tahun kemarin dapat walinya yang udah bagus, terus agak drop. Iya Bu, jadi benar Bu, ini faktanya lagi jadi gitu Bu. Kemarin jadi kayaknya guru hebat sekarang yang gini-gini komunitas gini untuk sama-sama nyadarin kalau nggak kita ya siapa lagi. Anak-anak itu juga bayangin loh Bu, dari mereka sampai sore. Saya juga nggak bisa nungguin sampai sore, cuma seenggaknya kalau yang lain kan mesti udah ada yang dikasih atau apa gitu, karena mereka juga butuh itu kayaknya. Gak dikasih penghargaan, ya memang butuh Bu. Gak dikasih, Bu aus loh Bu melak. Ya memang mau nggak mau, kalau kita agak perhatian gitu kayaknya mereka tapi kalau memang lo, ya udah lah Bu, biarin aja. Mereka akhirnya punya perasaan memang beda generasi ya Bu. Tapi memang kayaknya lebih harus diperhatiin. Mungkin memang dengan gini-gini seenggaknya agak sedikit paham, mudah-mudahan bisa ditularkan ke yang lain. Nah, itu nggak iya, nggak bisa iya Bu. Karena capek, karena kita harus nggak biasa. Kadang kita kenceng, kadang kita nggak sebagai teman gitu ya. Ya tarik ulur gitu ya. Iya, yang lain lah Pak. Pasti itu harus Nggak bisa kenceng terus, kalau kenceng terus putus. Ya kadang-kadang perlu guyon. Terus apa itu? Mbak Hana, Bu Hana itu kayaknya tadi saya merasa kelas saya itu. Enggak juga Pak, saya tahu Muhammad
Loh Pak, ya kan nggak saya juga iya loh Pak, saya dulu. Kayaknya kelas saya. Saya ngancem Pak, memang kayak tadi tuh yang nggak mau tak keluarin dari kakak. Tapi mau dipindah ke Bu Farida juga nggak mau takut. Bu Farida juga mau ke saya kepada takut. Jadinya kayaknya tempat Pak Ahmad aja yang nggak kena marah. Tempat pembuangan Kebudayaan di kelas itu kan setiap bapak ibu guru pasti beda. Bapak ibu juga mungkin kan punya caranya masing-masing. ya, makanya perlu ditanya ini dari rumah tangganya seperti apa sih juga. Bisa pilih dan bapak ibu bisa ambil. Ya kelas saya itu kemarin gua atur luar biasa. Ganti Bu Puspa BK, ganti aku, waduh. Jadi Nah, itu manajernya. kan memposisikan sesuai. Mau kita yang apa manajer, penghukum, atau kita yang seperti apa? Begitu ya. Pengalaman tadi menilai kelas itu kelas yang Direktur. direspon banget Oh oleh iya. walinya itu. Oh biar kae. Ya kebetulan wali ini. Orang wali oleh. Nah, ternyata setelah melakukan pengalaman penilaian kelas tadi hari pertama baru beda. Ternyata kelas yang memang memiliki kedekatan yang baik dengan wali kelasnya dengan wali kelas yang mungkin posisi Cuek-cuek orangnya aja. beda. Iya, Jadi cuek-cuek kelasnya aja. juga melihatnya beda. Ada aib tapi Hasilnya sederhana. Soalnya tadi saya Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti ada semacam pembocoran nih Mbak, hasil dari penilaian kelas. Kenapa bisa disesuaikan kan? Ya, berarti ada indikator kuat bahwa seperti itu kan. Kan penilaiannya kan masih berlangsung Pak. Nah, bocorannya ini Sampai hari Jumat. untuk bisa diperbaiki, untuk bisa diperbaiki kelas-kelasnya untuk menjadi lebih baik Pak. Berarti besok masih ada pembetulan atau perbaikan untuk yang tidak ada wakil ya. Jangan kendor Pak, selamat Pak. Pak, boleh wakil presiden Pak. Saya akan subuh Pak dari Jakarta. Boleh wakil presiden. Ya gitu ya. Bisa keterima kalau Ada wakil presiden, tapi regane 50.000. Ini api banget. Gue Pak mata kayak orang boleh wakil boleh. Iya, makanya terus aku alternatifnya sampean mau. jadi miring ya. Nah, kartu saya sudah ada ini. Ya apa Pak Mati nggak ada usaha ya Pak wakilnya. Cukup Bapak Ibu? Golek urung golek, Bu. Sudah, target sudah. Waktunya sudah cukup belum? Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya, ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Saya minta maaf jika Bapak Ibu dalam penyampaian saya masih banyak sekali hal-hal yang kurang. Saya juga berproses. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pendidik yang baik untuk murid-murid kita, generasi-generasi kita. Kita bisa mengambil kontrol yang baik, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah, dan kita bisa menerapkan kesepakatan kelas. Saya menggaungkan sekali, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa melakukan kesepakatan itu dengan murid-murid, supaya murid-murid juga paham dan tahu dan mau menumbuhkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Farida yang Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti acara kegiatan aksi nyata dari Ibu Afifah, saya sebagai guru merasa sangat terbantu. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini guru kan ada kegelisahan gitu ya, kegelisahan sebagai guru tentang bagaimana mendisiplinkan siswa, terutama kalau kita lihat ya banyak kasus di luar sana guru yang sampai ke ranah hukum ketika dia menghadapi siswa terkait dengan pendisiplinan siswa. Nah, saya kira guru-guru guru Mira ini memberikan satu solusi, di mana guru itu mendidikkan siswa tanpa melakukan kekerasan. Itu benar-benar satu solusi.
sehingga apa yang menjadi kegelisahan itu bisa terjawab, terutama dengan kegiatan restitusi gitu ya. Terus saya kira benar-benar menjadi solusi bagi guru bagaimana mendisiplinkan siswa tanpa melakukan kekerasan, sehingga dengan kegiatan kemarin apa yang menjadi kegelisahan kita bersama itu bisa mendapatkan solusinya itu. Namun ada yang juga tidak kalah pentingnya, kegiatan daripada calon anggota ini masih terus harus ditingkatkan. Kalau saya boleh ngasih masukan, guru penggerak juga harus memperdalam tentang bagaimana manajemen skill gitu ya, manajemen skill. Karena apa? Karena tanggung jawab guru nanti adalah menggerakkan sekolah, seluruh sivitas itu kan orang banyak. Artinya memang harus punya manajemen skill, jadi juga harus diperdalam. Kemudian yang kedua yang nggak kalah pentingnya juga harus human skillnya juga harus ditingkatkan. Karena apa ya, memang yang namanya menghadapi karakter orang banyak yang berbeda-beda latar belakang, saya kira ya tetap harus punya human skill. Jadi intinya itu bagus sekali ya. Hanya saya berharap kepada calon guru ini nantinya dapat benar-benar menggerakkan seluruh sivitas sekolah ini, bagaimana bisa menerapkan restitusi ini menjadi benar-benar budaya di sekolah, menjadi habit di sekolah sebagai salah satu bentuk penanganan tentang disiplin positif siswa. Itu saya kira yang perlu siap disampaikan. Selamat dilakukan, bagus sekali. Saya kira ini yang kita tunggu-tunggu ya, kita semua. Nah, kalau ini bisa benar-benar nanti bisa terlaksana, saya kira ini solusi. Guru nggak perlu gelisah lagi, nggak perlu kecil hati lagi, nggak perlu takut lagi dalam rangka mendisiplinkan siswa. Itu saya kira selamat, silakan dilanjutkan, mudah-mudahan sukses lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia. Saya rekan dari Ibu Afifah Amalia. Saya juga bertugas di SMP Negeri 8 Negeri. Kemarin pada tanggal 14 Agustus tahun 2024, saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Afifah Amalia, judul penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan diseminasi yang saya ikuti kemarin, saya merasa bahwa materi yang disampaikan Ibu Afifah Amalia sangat penting bagi saya sebagai pendidik. Dari kegiatan tersebut, saya mengetahui 5 posisi kontrol yang seharusnya saya terapkan ketika saya menemukan permasalahan kepada peserta didik. Itu saya juga dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan menghadapi peserta didik. Semoga materi yang disampaikan Ibu Afifah Amalia dapat saya terapkan seterusnya, sehingga saya dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi pemaparan kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.